Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiranto Pabutungan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang memberi pertanyaan di kolom komentar pada pembahasan sebelumnya tentang perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Yang pertama, atas nama saudari Afifa Andrea Asrin, tentang bagaimana karakteristik prinsip operasional asuransi syariah menurut ahli Karnian A. Parwata Matja. Menurut beliau, dana asuransi diperoleh dari modal dan peserta asuransi, didasarkan atas niat dan semangat persaudaraan untuk saling membantu satu dengan yang lain pada waktu yang diperlukan. Tata cara pengelolaan tidak terlibat dengan unsur-unsur atau kepentingan-kepentingan pribadi, tetapi mempunyai atau menjunjung tinggi kepentingan bersama yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti unsur ghahar, masyir, dan riba. Itu yang menjadi landasan yang kuat bekerja sama antara kedua belah pihak untuk mendapatkan keuntungan, dan selalu menjunjung tinggi syariat-syariat Islam dan menjauhi larangan-larangannya. Jenis asuransi Islam terdiri dari takaful keluarga, takaful umum. Takaful keluarga memberikan perlindungan kepada peserta atau ahli warisan sebagai akibat kematian dan sebagainya, atau musibah lainnya. Takaful umum yang memberikan perlindungan atas kerugian harta benda karena kekerasan atau kebakaran, kecurian, dan lain sebagainya. Terdapat Dewan Pengawas Syariah yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas mengawasi operasional persyaratan agar tidak menyimpang dari tuntutan syariat Islam. Pada asuransi Islam yang perlu mendapatkan perhatian agar format berbagai perjanjian yang mengikat para pihak dan investasi atau investor yang dilakukan perusahaan tidak menyimpang dari titik atau ketentuan syariat Islam. Dilanjutkan pada pertanyaan kedua dari saudari Dwi Ayu Astuti tentang bagaimana produk dasar asuransi syariah dengan menggunakan asuransi berjangka. Perlindungan dalam jangka waktu tertentu, khususnya jangka waktu pendek, biasanya dalam waktu kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun. Dalam asuransi ini, jenis yang dilakukan mengandung unsur tabungan atau saving. Manfaat asuransi diberikan ketika tertanggung meninggal dunia dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Apabila tertanggung meninggal dalam masa asuransi tersebut, maka tertanggung dapat menerima asuransi yang dilakukannya. Tetapi kalau tertanggung masih dalam keadaan sehat-sehat sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka tertanggung tidak dapat biaya asuransi atau asuransi berakhir. Sehingga itu, asuransi berjangka ini masih kurang orang dalam peminatan tersebut.
Pertanyaan selanjutnya dari saudari Farida Alulu tentang bagaimana hambatan-hambatan yang dialami asuransi syariah dalam mengembangkan produktivitasnya. Hambatan yang didapat oleh perusahaan asuransi syariah pada saat ini, yang pertama, instrumen asuransi syariah tidak dikenal masyarakat luas, tetapi hanya dikenal oleh masyarakat khususnya. Yang kedua, banyak anggapan masyarakat bahwa pengurus klaim asuransi menyulitkan dari berbagai permohonan-permohonan yang diajukan oleh masyarakat. Yang ketiga, asuransi syariah kala bersaing dengan instrumen investasi seperti surat berharga pada umumnya. Asuransi syariah belum terrealisasikan luas seperti perbankan syariah dan instrumen syariah lainnya. Sehingga ini yang menjadi pekerjaan yang cukup besar dari pengelola perusahaan asuransi syariah untuk mengenalkan produk-produk asuransi syariah di masyarakat yang luas, supaya mereka cepat bekerja sama dengan perusahaan asuransi syariah dan bisa menguntungkan satu dengan yang lain. Dilanjutkan pada nomor 4, pertanyaan dari saudara Zidan Fauzan Ismail tentang apa saja pengoperasikan produk dasar asuransi syariah dengan menggunakan langkah asuransi dwiguna. Pada asuransi ini bisa memberikan perlindungan yang menyediakan sejumlah dana dalam jangka waktu tertentu, minimal 5 tahun. Berbeda dengan asuransi berjangka tadi, kurang lebih 1-2 tahun. Asuransi dwiguna ini mengandung unsur tabungan, saving. Sehingga itu, produk asuransi dwiguna ini, misalnya asuransi pendidikan, asuransi tua, dan asuransi lainnya. Manfaat asuransi diberikan apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi tertanggung, masih hidup atau masih tetap belum meninggal sampai dengan masa asuransi berakhir. Apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa kontrak atau kontraknya 5 tahun dan sebelum 5 tahun tertanggung sudah meninggal, maka perusahaan asuransi syariah akan membayar uang pertanggung kepada ahli waris, contohnya anak, istri, dan lain sebagainya, yang ditunjuk sesuai dengan perjanjian asuransi sebelumnya atau kesepakatan awal. Tetapi apabila tertanggung masih tetap hidup sampai akhir perjanjian, maka tertanggung akan menerima pertanggungjawabannya atau uang asuransi dari perusahaan asuransi syariah. Cukup baik asuransi dwiguna ini, karena walaupun penanggung atau tertanggung belum meninggal sampai batas kesepakatan awal terlaksana, tetap mendapatkan pembayaran dari perusahaan asuransi syariah. Pertanyaan ke-5 dari saudara Filiandini Bao tentang bagaimana pandangan Anda mengenai objek general instruction pada asuransi syariah. Suatu bentuk asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atau kerugian, kehilangan manfaat dari tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga sebagai akibat terjadinya musibah. Sehingga itu produk asuransi syariah merupakan gabungan dari formal dasar asuransi atau unit lainnya. Dibedakan atas asuransi jiwa
dan asuransi umum. Dan juga asuransi ini dibedakan antara produk yang mengandung unsur tabungan, saving product, dan produk yang tidak mengandung unsur tabungan, no saving product, yaitu saving product atau berupa asuransi dwiguna dan no saving product pada asuransi berjangka. Produk asuransi ini mengandung akad tabarruk, mudharabah maupun wakalah bil ujrah. Dalam mengoperasionalkan atau mengoperasikannya, asuransi general insurance ini, asuransi syariah, sudah cukup baik dalam objek atau produknya. Dilanjutkan pada pertanyaan nomor 6 dari saudara Purnama Tina tentang bagaimana pengelolaan objek asuransi syariah pada life insurance. Pada asuransi syariah, tentang objek tersebut bisa memberikan perlindungan tetap atau kekal seumur hidup peserta. Manfaat asuransi ini diberikan pada waktu kapanpun tanpa dibatasi waktu perjanjian atau kesepakatan dari pihak perusahaan asuransi syariah dan pihak nasabah. Apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi seumur hidup, maka peserta atau ahli waris akan mendapatkan uang pertanggung dalam jangka waktu tertentu. Manfaat berupa kesempatan memilih jenis investasi untuk pengembangan dananya dan memberikan pertanggungan apabila tertanggung mengalami musibah sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Dilanjutkan pada pertanyaan nomor 7 dari saudara Rama Setiawan tentang mengapa asuransi disebut kontrak berdasarkan Unmutual Good Faith. Produk asuransi terbentuk atau ada itikat baik dari kedua belah pihak, yakni pihak tertanggung atau peserta asuransi dengan pihak perusahaan asuransi syariah. Hal ini mempunyai tujuan untuk menghindari kerugian pada kedua belah pihak. Mengapa demikian? Karena pada calon nasabah, salah satunya bentuk iktikat baik itu adalah mengungkapkan secara mendetail atau jelas kondisi dari objek yang diasuransikan, sehingga itu menjadi etikat baik dari nasabah tersebut. Contohnya, pada saat mengambil asuransi kesehatan, maka kamu perlu mendedikasikan rekam medis atau jejak kesehatan tersebut, sehingga itu akan menjadi bahan pertimbangan perusahaan asuransi syariah dalam menerima atau menolak permohonan polis asuransi tersebut, karena sudah mempunyai ada pegangan kuat, yaitu rekam medis. Jika kamu tidak mendeklarasikan rekam medis atau jejak kesehatan kamu, hal ini bisa disadari awal, maka ketika terjadi risiko dan kamu mengajukan klaim, perusahaan asuransi bisa saja menolak klaim kamu karena mempunyai alasan yang cukup kuat, mempunyai dasar yang cukup kuat, karena pada awal perjanjian calon nasabah tidak memberikan rekam kesehatan. Sehingga itu alasan klaim merupakan kondisi yang sudah ada sebelum polis, dan kamu tidak berterus terang mengenai hal itu sebelumnya, sehingga itu
kamu bisa atau para calon nasabah bisa dipersalahkan oleh perusahaan asuransi syariah. Dilanjutkan pada pertanyaan nomor 8 dari saudari Nadila Putri Lahabu tentang bagaimana mekanisme asuransi syariah dan investasinya. Pada pertanyaan ini penjelasannya tentang syarat atau ketentuan dari asuransi syariah dan menginvestasikannya. Yang pertama, peserta menyerahkan sejumlah premi. Kedua, perusahaan asuransi menerima premi dari nasabah atau dari peserta yang untuk dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta. Perusahaan asuransi syariah menginvestasikan dana yang terkumpul kepada investor dengan prinsip syariah, yaitu musyarakah dan mudharabah. Keempat, investor melakukan investasi dan menyerahkan sebagian keuntungannya kepada perusahaan asuransi sesuai kesepakatan atau perjanjian yang tertera di dalamnya. Kelima, perusahaan asuransi menerima keuntungan dari investor yang ingin dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta. Dan terakhir, perusahaan asuransi menyerahkan pembayaran klaim kepada peserta yang tertimpa musibah atau peserta yang habis masa kontraknya atau peserta yang mengundurkan diri tersebut. Tetap mendapatkan keuntungan dari perusahaan asuransi syariah maupun nasabah yang sudah mengundurkan diri sebelum masa kontrak habis atau nasabah yang habis masa kontraknya tetapi tidak terkena musibah tetap mendapatkan keuntungan. Dilanjutkan pada pertanyaan nomor 9 dari saudara Abdul Razak Oli tentang bagaimana mengaplikasikan pembagian keuntungan dalam asuransi syariah. Kontribusi yang disetorkan ke dalam asuransi syariah akan menjadi hak milik semua peserta. Mengapa demikian? Karena hal ini yang menjadi atau yang digunakan untuk membayar klaim dari peserta tersebut. Jika nilai kontribusi lebih besar daripada nilai klaim, maka akan keuntungan yang didapat di dalamnya sudah cukup besar. Dengan jumlah kontribusi pemasukan yang didapat dengan pengeluaran itu seimbang. Penjelasan selanjutnya yaitu dalam keuntungan atau pembagian keuntungan tersebut adalah dalam konsep asuransi syariah, surplus keuntungan akan dibagi menjadi 2 bagian atau menjadi 3 bagian besar. Pertama, 60% akan ditahan menjadi saldo tabarruk. Kedua, 30% dibagi kepada peserta asuransi atau para nasabah atau para mitra kerja. Dan 10% adalah pengelolaan supaya mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Pembagian surplus ini atau pembagian surplus keuntungan akan dilakukan secara proporsional dan transparan, yaitu semakin besar nilai kontribusi akan semakin besar keuntungan yang didapat peserta. Sebaliknya begitu. Sementara jika terjadi defisi keuntungan, langkah pertama yang dilakukan dalam mengambil dana tabarruk yang ada adalah seandainya dana tersebut tidak mencukupi, akan diajukan sejumlah pinjaman yang menggunakan akad qard atau kepada perusahaan asuransi syariah lainnya. Dan pertanyaan terakhir dari saudari Susandra Mukago nomor 10, menurut sepengetahuanmu, apakah perusahaan asuransi syariah di Indonesia itu sudah sesuai dengan prinsip Islam? Ya, memang sudah sesuai dengan prinsip Islam, sesuai dengan penjelasan atau dasar-dasar hukum tersebut, karena mempunyai unsur perlindungan, tolong-menolong, bagian dari bermuamalah.
karena tolong-menolong, kebaikan berbagi risiko, keuntungan, kerugian, musyawarah, asuransi syariah, akad dan asuransi syariah ini mempunyai keuntungan yang cukup besar dan selalu menjunjung tinggi yang namanya keadilan, sehingga tidak merugikan atau tidak memihakkan atau mensudutkan salah satu pihak yang terkait di dalamnya, tetapi selalu berkontribusi, bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan, dan kerugian ditanggung bersama, keuntungan dibagi bersama. Sekian dari saya penjelasan atau jawaban dari pertanyaan dari teman-teman. Semoga ada hal positif yang bisa diambil dalamnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.